Hey yo bacoters, balik lagi bersama gua di channel. Wait, selamat tahun baru ya guys. Mari jadikan hal-hal buruk di belakang menjadi pembelajaran, dan mari menatap ke depan untuk mencapai tujuan. Ingat ya, resolusi tanpa aksi jadinya bahasa basi. Jadi ayo berusaha, anjay. Oke, di video kali ini gua mau menceritakan sebuah alur film yang berjudul Enemy at the Gate. Film yang dirilis pada tahun 2001 ini mengisahkan pertempuran Stalingrad selama Perang Dunia II, menampilkan duel sniper yang menegangkan antara Vasily, seorang penembak jitu Soviet, dan Mayor Konik, seorang sniper elit Jerman. Penasaran kan bagaimana duel antar sniper ini? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja let's play. Film diawali dengan memperlihatkan suasana musim salju dan menampilkan seorang bocil yang sedang berlatih berburu bersama kakeknya. Dan bocil ini bernama Vasily. Targetnya adalah seekor serigala. Sang kakek dengan sabar mengajarkan teknik berburu, mulai dari mengatur napas hingga membidik dengan tepat. Lalu saat ia menembak, film pun baru dimulai. Adegan berganti ke tahun 1942. Vasily kini sudah dewasa dan menjadi tentara Soviet. Ia bersama pasukan lainnya berada di dalam kereta menuju Stalingrad, pergi untuk melawan tentara Jerman. Di tengah perjalanan, Vasily bertemu seorang wanita bernama Tania. Perjalanan mereka terhenti sejenak di sebuah stasiun untuk menurunkan warga sipil. Kemudian kereta kembali melaju. Setibanya di Stalingrad, mereka harus menyeberangi sungai dengan kapal. Namun pesawat tempur Jerman tiba-tiba menyerang tanpa ampun. Banyak tentara Soviet gugur dalam serangan brutal tersebut. Beruntung, Vasily berhasil selamat dan tiba di garis depan meski kelelahan dan syok. Sesampainya di sana, pasukan Soviet diberi senjata, namun jumlahnya terbatas. Vasily termasuk salah satu yang tidak mendapatkan senjata. Pakai bambu runcing aja bang. Ketika pertempuran dimulai, tentara Soviet yang dikenal sebagai tentara merah diperintahkan maju ke medan perang, dan peraturannya mereka yang mundur akan ditembak. Namun sayangnya, tentara Jerman sudah menunggu mereka di sana, yang mengakibatkan tentara Soviet diberondong peluru. Banyak dari tentara Soviet yang modar dalam hujan peluru itu. Serangan Soviet gagal total. Dalam kekacauan itu, sebuah mobil yang melintas ditembaki hingga terguling. Seorang tentara bernama Danilov keluar dari mobil dan berpura-pura menjadi mayat untuk menghindari tentara Jerman. Para tentara Jerman memeriksa dan menembaki mayat-mayat untuk memastikan semuanya tewas. Danilov yang bersembunyi melihat sekelompok petinggi Jerman berada di dekatnya. Ia mengambil senjata untuk membidik mereka. Namun senjatanya tidak memiliki peluru. Kata gua mah pakai bambu runcing lo timpuk. Saat itu, Vasily yang juga berpura-pura menjadi mayat muncul dan memberikan peluru kepada Danilov. Namun karena Danilov tak mahir menembak, ia menyerahkan senjatanya kepada Vasily. Dengan kemampuan berburu yang diajarkan kakeknya, Vasily menembak dengan tepat. Satu persatu, petinggi Jerman tewas di tangannya. Tindakan heroik Vasily menarik perhatian Danilov yang ternyata seorang petugas propaganda Soviet. Danilov menulis artikel tentang Vasily, menggambarkannya sebagai pahlawan Stalingrad yang mampu mengancam pasukan Jerman. Artikel itu menyebar luas, memberi harapan kepada rakyat Soviet di tengah kekacauan perang. Stalingrad kini menjadi medan perang sengit antara Soviet dan Jerman. Dalam artikel tersebut, Danilov juga menyebutkan Vasily sebagai jawaban atas panggilan Stalin, sang diktator Soviet yang menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi Hitler di Eropa selama Perang Dunia II. Di tempat lain, seorang pimpinan tentara merah melaporkan kekalahan mereka kepada Nikita.
Tentara Soviet tak mampu mengimbangi kekuatan tentara Jerman yang memiliki persenjataan yang jauh lebih unggul. Dengan dingin, Nikita menyerahkan pistol kepada sang pimpinan sebagai konsekuensi kekalahan tersebut. Dan kemudian, setelah jenderal mendiskon nyawanya, Nikita mengumpulkan pasukan termasuk Danilov untuk memberikan arahan dan pidato yang tegas. Ia menekankan bahwa Stalingrad harus dipertahankan karena jika jatuh ke tangan Jerman, negara mereka akan hancur. Danilov memberikan ide bahwa tentara membutuhkan semangat dan motivasi. Ia menyarankan penerbitan kembali koran tentara dengan kisah-kisah inspiratif untuk membangkitkan jiwa kepahlawanan. Ketika ditanya siapa yang bisa menjadi contoh, Danilov dengan yakin menjawab Vasili. Yang pada akhirnya artikel tentang Vasili yang telah berhasil membunuh para petinggi Jerman akhirnya diterbitkan. Berkat kisah heroiknya, Vasili diangkat menjadi sniper, sementara Danilov menjadi staf jenderal. Nama Vasili semakin populer berkat aksinya yang terus diberitakan. Suatu hari, Vasili tengah bertugas saat seorang anak kecil bernama Sacha menghampirinya dan mengaku sebagai fansnya. Bocah itu mengundang Vasili ke rumahnya. Di sana, Vasili disambut dengan masakan ibu Sacha. Ia juga bertemu Danilov dan Tania yang kini menjadi tentara. Namun di sini terungkap fakta bahwa Vasili dan Danilov sama-sama tertarik pada Tania. Detik-detik kehancuran gak sih ini guys? Harta, tahta, wanita. Sementara itu, di markas Jerman, seorang mayor bernama Konik tiba dengan membawa 25 sersan baru sebagai pengganti perwira yang tewas di tangan Vasili. Konik merupakan sniper senior ditugaskan untuk memburu dan menghabisi Vasili. Ia bertekad mencari Vasili terlebih dahulu sebelum melakukan aksinya. Di lain tempat, Vasili mendapatkan misi baru di sebuah gedung tempat 7 tentara Soviet sebelumnya tewas. Dengan fokus tinggi, ia berhasil membidik targetnya yang ditandai dengan jatuhnya helm lawan. Di sisi lain, Danilov mencoba mendekati Tania dengan menawarkan posisi sebagai penerjemah bahasa Jerman. Tetapi Tania menolak karena lebih suka bertempur di medan perang. Saat menjalankan misinya, Vasili mendekati area target bersama beberapa rekannya. Namun salah satu rekannya modar ditembak sniper musuh. Vasili segera menyadari jika mereka telah masuk ke perangkap. Setelah melihat sebuah rokok yang masih menyala, ia memprediksi bahwa sniper musuh masih berada di sekitar lokasi. Tak lama berselang, pesawat tempur Jerman datang menjatuhkan bom secara brutal. Rekan-rekan Vasili yang berusaha bergerak dari tempat persembunyian menjadi sasaran empuk sniper musuh. Seperti yang kita ketahui, sniper tersebut adalah Mayor Konik. Setelah membunuh rekan Vasili, Konik kembali ke markasnya. Ia meminta bantuan Sacha untuk menerjemahkan koran Soviet yang memuat foto Vasili. Saat melihat foto itu, Sacha mengatakan bahwa ia mengenal Vasili. Di tempat lain, Vasili bertemu dengan rekan barunya, Koulikov, di atas sebuah kapal. Vasili mengungkapkan kegelisahannya kepada Danilov tentang sniper Jerman yang tampaknya selalu selangkah lebih maju darinya. Danilov menyebut nama Konik sebagai pelaku dan memberikan semangat kepada Vasili. Koulikov menambahkan bahwa Konik adalah kepala sekolah sniper Jerman, tempat para sniper elit dilatih sebelum perang. Ia meyakinkan Vasili bahwa mereka bisa mengalahkan Konik dengan strategi yang tepat. Lalu muncullah Tania yang ikut bertugas di sini atas perintah Danilov. Makin modus aja loh. Di sini, Vasili semakin dieluh-eluhkan sebagai pahlawan Soviet, membuat namanya makin dikenal. Keesokan harinya, Vasili bersama Koulikov dan seorang rekan lainnya, sebut saja Ujang, memulai misi untuk membunuh Mayor Konik. Mereka menyusup ke sebuah gedung, tetapi saat Koulikov mencoba menyeberang ke gedung lain, ia hampir tewas dihujani peluru tentara Jerman.
Mereka pun akhirnya ngendok dan Kaulikov menembak kabel komunikasi Jerman. Sementara Vasily menghabisi seorang tentara Jerman yang mencoba memperbaikinya. Cuaca yang semakin dingin memaksa Ujang turun untuk mencari kehangatan. Namun sialnya, ia tertangkap tentara Jerman. Meski dipaksa memberikan informasi, Ujang tetap setia dan memilih tutup mulut. Namun Konik memanfaatkan situasi ini dengan memakaikan seragam tentara Jerman pada Ujang, menjadikannya umpan untuk memancing posisi Vasily. Sayangnya, Kaulikov yang mengira Ujang adalah tentara Jerman menembaknya hingga modar. Konik yang mendengar tembakan itu langsung mengetahui lokasi Vasily dan Kaulikov. Lalu Kaulikov mempunyai ide menggunakan helm dan Vasily bersiap membidik. Namun karena tidak ada reaksi, mereka mengira Konik telah pergi. Saat mereka mencoba melarikan diri dengan melompat ke gedung lain, Konik yang sudah menunggu mereka langsung menembaknya. Kaulikov terkena headshot sementara Vasily berhasil kembali ke markas. Ia kembali mengeluhkan ketidakmampuannya menghadapi Konik kepada Danilov. Dalam keputusasaan, Vasily menemui Tania. Ia membacakan puisi yang ditulis oleh Danilov, dan keduanya pun berbincang. Tania mengungkapkan niatnya untuk kembali ke medan perang demi membalas kematian orang tuanya yang tewas 3 minggu lalu. Vasily memberikan senjata peninggalan Kaulikov kepada Tania. Di tempat lain, Konik mulai menyuap Sacha dengan makanan, memanfaatkan bocah itu untuk mendapatkan informasi tentang jalur yang sering dilewati Vasily. Pada 5 November 1942, Konik sudah bersiap di sebuah pabrik setelah mengetahui jalur Vasily. Di tengah pertempuran besar antara Soviet dan Jerman, Vasily dan rekan barunya mencoba menyergap Konik dari pintu belakang. Konik yang waspada mendengar suara dari dalam pipa dan menembak salah satu rekan Vasily, membuat senjata Vasily terjatuh jauh dari posisinya. Rekan Vasily yang terluka diminta mundur ke markas. Sementara Vasily mencoba mengambil senjatanya dengan tali. Namun usaha itu gagal karena Konik menyadari pergerakannya. Di sisi lain, pesawat Jerman membombardir area dengan bom, menyebabkan kaca-kaca di gedung tempat Vasily bersembunyi pecah. Danilov meminta Tania kembali ke markas, tetapi Tania menolak dan memilih membantu rekan Vasily yang terluka. Dalam semangat balas dendam, Tania masuk ke area pipa mengejutkan Vasily dengan kehadirannya. Dari pecahan kaca yang jatuh, Vasily menyadari posisi Konik. Ia meminta Tania menggunakan kaca untuk memantulkan cahaya ke arah Konik. Vasily berhasil mengenai Konik. Setelah itu, Konik memutuskan untuk mundur. Setelah kembali ke markas, hubungan Vasily dan Tania semakin dekat, menunjukkan bahwa mereka saling mencintai. Setelah adegan dewasa dengan Tania, Vasily menemui Danilov. Ia meminta agar Danilov berhenti menulis berita tentang dirinya dan membiarkannya menjadi tentara biasa tanpa tekanan. Lalu Danilov memanggil Sacha dan mengatakan jika dari debu sepatu Konik, ia bisa mengetahui jika Konik dan pasukannya berada di belakang pabrik kimia. Mendengar kabar dari Sacha, Danilov segera menyiapkan pasukan untuk bertempur. Sacha menuntun Vasily ke lokasi tempat Mayor Konik berada. Namun karena sering begadang, ia malah ngantuk dan membiarkan Konik lewat begitu saja. Peperangan antar Soviet dan Jerman pun kembali memanas. Konik seperti biasa sudah siaga menunggu Vasily. Di medan perang, tentara Jerman terlihat mengumpulkan barang-barang berharga dari para tentara Soviet yang telah gugur. Kemudian Konik melihat Vasily berada di dalam tumpukan mayat itu dan ingin menembaknya. Namun sang tentara copet menghampirinya dan melihat Vasily sudah modar dan mengambil semua barangnya. Jenderal pasukan Jerman kemudian menunjukkan buku identitas Vasily kepada Konik. Namun Konik masih ragu bahwa Vasily benar-benar sudah mati. Meskipun begitu, jenderal tersebut memutuskan untuk menggunakan kematian Vasily sebagai propaganda untuk melemahkan moral Soviet. Di sisi lain, Konik memutuskan untuk kembali ke Berlin. Nikita memarahi Danilov atas kabar kematian Vasily yang disebarkan oleh pihak Jerman. Di tengah kekacauan ini,
Danilov mencoba mendekati Tania lagi, namun Tania dengan tegas menolaknya dan lebih mengkhawatirkan keadaan Vasily. Pihak Jerman semakin menekan Soviet dengan ultimatum untuk menyerah, memanfaatkan berita kematian Vasily. Di tempat lain, Sacha bertemu dengan Konik dan mendengarkan langsung bahwa kabar kematian Vasily hanya propaganda. Konik juga memberitahu Sacha bahwa ia akan bersembunyi di tangki air di stasiun dan menunggu Vasily di sana. Di sisi lain, ternyata Vasily masih hidup dan menemui Danilov serta Sacha. Ia mengetahui bahwa Konik menunggunya di stasiun kereta. Ketika Vasily hendak pergi ke sana, ia dibuntuti oleh Tania. Melihat kesempatan, Vasily dan Tania pun beradu jigong. Namun hal itu dilihat oleh sahabatnya Danilov yang juga mengincar Tania. Ia yang emosi menyuruh komandannya memindahkan Vasily yang dinilai tidak patuh terhadap perintah dan menyuarakan keraguan untuk kemerdekaan Soviet. Sementara itu, Sacha ditangkap oleh Konik dan digantung sebagai hukuman. Vasily dan Tania yang masih bersama dikejutkan oleh kabar tersebut. Tania ingin segera menyelamatkan Sacha, tetapi Vasily melarangnya. Mengetahui ini adalah jebakan dari Konik. Peperangan antara Soviet dan Jerman kembali memanas. Di markas, Tania memutuskan untuk menyelamatkan ibu Sacha. Namun sang ibu menolak pergi dan Danilov dengan kejam berbohong bahwa Sacha telah berkhianat kepada pihak Jerman. Ketika mereka mencoba mengevakuasi, sebuah bom jatuh tepat di hadapan mereka, menyebabkan Tania terluka parah. Kira-kira menurut kalian Tania ini selamat nggak ya? Di sisi lain, Vasily yang sedang ngendok dihampiri oleh Danilov membawa kabar bahwa Tania telah tewas akibat serangan bom tadi. Mendengar ini, Vasily sangat terpukul dan Danilov yang merasa bersalah atas semua yang terjadi memutuskan untuk mengorbankan dirinya guna memancing Konik keluar dari persembunyian. Dan benar saja, begitu ia muncul, Konik langsung menembak Danilov hingga modar. Melihat tembakannya kena, ia mengira itu adalah Vasily. Alhasil, Mayor keluar dari persembunyiannya dan langsung mengeceknya. Namun Vasily yang sudah siap dengan senapan membidik Konik. Konik pun pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pelajaran nih guys ya, ingat ya, jangan cepat berpuas diri dan menjadi terlalu percaya diri hingga akhirnya sombong. Begini nih jadinya. Scene kemudian berpindah ke 2 bulan kemudian. Diperlihatkan jika tentara Soviet bersuka cita karena tentara Jerman menyerah setelah kalah berperang. Di lain tempat, di sebuah tempat perawatan korban perang, Vasily yang yakin Tania masih hidup mencarinya. Dan pada akhirnya, ia berhasil menemukan di mana Tania. Dan film pun selesai. Oke, sekian untuk video kali ini. Tekan like apabila kamu menyukai video ini. Tekan share dan subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang. Tulis di kolom komentar untuk request video-video selanjutnya. And see you next video.